Halo teman-teman semuanya, terima kasih banget buat kalian yang udah klik channel ini, apalagi yang udah subscribe, like, and share. Aku rasanya pengen peluk kalian satu-satu. Jangan lupa di era new normal ini kalian tetap harus pakai maskernya, jaga kesehatan, jaga jarak 2 meter, dan pakai hand sanitizer-nya. Hari ini aku mau ngebahas tentang keperawanan yang dianggap tabu oleh masyarakat. Jadi seksi banget kan topiknya, so keep watching ya teman-teman. Ternyata kamu selama ini bohongin aku ya. Kamu bilang kamu masih perawan, terus aku jadi nikahin kamu. Ternyata kamu bohong. Tidak, Harvey. Aku gak pernah bohong sama kamu. Aku selalu jujur sama kamu. Aku masih perawan, Harvey. Pembohong. Kamu pembohong. Aku gak percaya sama kamu. Buktinya di malam pertama kita, kamu gak ngeluarin darah satupun, setetes pun gak ada darah perawan. Aku maunya kamu istri yang masih perawan, ternyata kamu bohong. Sama ini kamu bohongi aku. Kamu salah. Aku jujur, aku gak pernah bohong sama kamu, Harvey. Aku bener-bener masih perawan. Kamu jangan gitu dong. Kamu percaya dong sama aku. Aku nih istrimu. Sudah, jangan sandiwara terus. Pokoknya besok aku kembalikan kamu sama orang tua kamu. Aku sedih banget. Suamiku sendiri udah gak percaya sama aku. Kenapa sih bilangin aku gak perawan? Orang aku perawan kok. Heran aku tuh ya. Kenapa sih sampai nggak berdarah? Bingung. Kasian ya. Gara-gara nggak berdarah malam pertama malah mau dipulangin sama suaminya ke orang tuanya. Dunia. Ada yang bilang sih patokan perempuan perawan adalah keutuhan selaput darah. Bila membran tipis ini robek saat malam pertama, maka perempuan itu dianggap nggak perawan, dan kalau dia robek dia akan ngeluarin darah. Nah, kalau dia nggak berdarah lagi berarti dia udah nggak perawan karena udah pernah berdarah sebelumnya. Aduh, ini sih kesalahan kaprah yang jamak diamini masyarakat saat ini. Padahal selaput darah itu bisa robek karena macam-macam aktivitas, bisa karena olahraga, menggunakan tampon, atau kecelakaan. Bahkan ada beberapa kasus di mana perempuan lahir tanpa selaput darah. Terus kalau terjadi kayak gitu, masih adil nggak sih kalau selaput darah dijadikan patokan ukuran keperawanan? Bahkan kadangkala robeknya selaput darah tuh nggak disadari oleh oleh orangnya. Jangan pikir setiap kali selaput darah robek, perempuan pasti mengalami sakit atau tanda lain yang menonjol di samping bercak darah. Bayangkan aja bila perempuan sedang menstruasi, lalu berolahraga dengan gerakan ekstrim. Bercak darah akibat selaput darah yang robek bisa jadi membaur dengan menstruasinya. Sayangnya karena salah kaprah ini, banyak perempuan harus direndahkan lantaran masalah keperawanan. Padahal WHO telah mengkategorikan tes keperawanan sebagai perilaku kekerasan. Beberapa negara seperti Afghanistan dan Iran jamak melakukan tes keperawanan pada anak-anak perempuan mereka. Aku juga pernah dengar tuh kalau kamu misalnya nikah sama kayak tentara atau polisi gitu, kamu harus tes keperawanan. Padahal ini sebenarnya nggak bisa ngejamin loh. Bahkan jika ada dokter yang berani mengklaim selaput darah koyak sebagai tanda ketidakperawanan, maka ilmunya patut dipertanyakan karena itu merupakan pembunuhan karakter kepada pasiennya. Dalam dunia medis, sebenarnya kita tuh nggak kenal istilah perawan. Jika diminta untuk memeriksa himen atau selaput darah, maka dokter hanya boleh mendeskripsikan bentuknya tanpa mengasosiasikan dengan keperawanan. Jadi misalnya nih, saat dokter disuruh visum pada korban pemerkosaan, dokter tuh nggak boleh bilang, oh ini jadi nggak perawan atau nggak perawan. Dokter cuma ngabarin kondisi selaput darahnya, robekannya di sebelah mana, seperti itu aja. Tapi dia nggak berhak untuk ngomong ini udah perawan atau nggak perawan.
Kemudian ada yang namanya Vision for Human Rights, organisasi yang melakukan advokasi kesehatan pada pekerja, menyatakan nggak ada korelasi antara staf darah dengan keperawanan. Fakta ilmiah dan dasar medis menolak menggunakan ukuran staf darah atau bentuk atau integritas untuk menentukan penetrasi vagina pada seorang perempuan. Staf darah itu nggak seperti tirai yang menutup semua bagian vagina. Kalau koyak tertembus staf penetrasi. Tetapi kalau misalnya emang seperti tirai, kalau kita menstruasi setiap bulannya tentu darah head tuh nggak bakal keluar. Beb, kamu tahu nggak sih Hervey, temanku itu? Dia abis mulangin istrinya ke rumah orang tuanya karena istrinya pada saat malam pertama nggak berdarah. Kasihan si Denila. Gimana tuh Beb? Menurut kamu kan dokter, pasti kamu lebih tahu. Terus Beb, aku pernah dengar kalau katanya perempuan yang gak perawan itu jalannya ngangkang, terus payudaranya kendor, pantatnya tepos. Kemudian pada saat berhubungan malam pertama gak berdarah. Benar gak sih? Kamu kan dokter, harusnya lebih tahu. Aduh, banyak sekali sih mitos yang salah tentang keperawanan. Masa ada hubungan antara jalan ngangkang, pantat tepos, payudara kendor sama keperawanan? Itu sama sekali nggak ada hubungannya, Beb. Emang itu ciptaan Tuhan. Ada orang yang memang dilahirkan jalannya emang ngangkang karena struktur tulang pinggulnya. Terus pantatnya tepos, ya mungkin dia kurus, lemaknya nggak ada. Gimana mau berisi sama payudara juga. Itu kan juga hubungannya sama lemak, sama jaringan lemak. Itu nggak ada hubungan sama sekali, Beb. Kalau untuk malam pertama berdarah atau enggak, itu tadi aku kan udah jelasin, bisa karena kecelakaan berkuda atau memang dilahirkan dengan bentuk saput darah yang aneh seperti itu. Nanti aku tunjukin di sini gambar saput darah itu kayak gimana. Jadi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Frank Hahn, Netter MD, yang termuat dalam buku The Human Sexuality, bentuk dari saput darah itu ada 4 macam, Beb. Ada yang bentuknya kayak melingkari penuh lubang vagina yang biasa dimiliki pada wanita pada umumnya. Kemudian bentuk saput darah yang ditandai dengan beberapa lubang yang terbuka. Kemudian adanya saput darah yang bentuknya cribriform. Ini ditandai dengan beberapa lubang yang terbuka, tapi lubang ini lebih kecil dan jumlahnya lebih banyak. Kemudian introitus pada perempuan yang sangat berpengalaman dalam hubungan seksual, bisa saja lubang saputnya membesar namun masih menyisakan jaringan saput darah. Setiap tubuh perempuan berbeda-beda, sehingga pengalaman dan penetrasi seksualnya juga berbeda-beda. Hal inilah yang membuat saput darah nggak bisa menjadi patokan keperawanan seseorang. Jadi, ketika melakukan seks untuk pertama kalinya, ada perempuan tuh nggak sakit sama sekali pada bagian vaginanya, tapi ada juga yang sakit banget sampai tersiksa. Nah, biasanya itu karena hubungan sama foreplay. Foreplay yang nyaman dan lama dan membuat wanita benar-benar terangsang akan menghasilkan cairan vagina yang akan memlubrikasikan di daerah selaput darah, sehingga selaput darah yang elastis tadi, bayangin selaput darah itu kayak karet gelang. Jadi ketika penis masuk dia malah meregang, jadi malah jadi nggak jadi robek pada saat penisnya masuk, karena selaput darahnya itu elastis dan akan meregang ke samping, melebar ke samping dan mengikuti bentuk vaginanya. Jadi bisa aja nih malam pertama nggak berdarah tapi dia memang masih perawan, seperti itu. Oh gitu Beb. Baiklah, nanti aku akan bilang Harvey supaya dia minta maaf sama istrinya. Kasihan istrinya si Denila itu sampai pulang ke rumah nangis-nangis diusir sama Harvey karena Harvey nggak percaya kalau dia masih perawan saat menjadi istrinya. Terima kasih sayangku. Harvey pasti senang mendengar hal ini. Akhirnya Harvey balik lagi sama Danila. Harvey minta maaf karena dan mengakui kesalahannya. Oke, itu aja teman-teman. Semoga kalian terhibur dan mendapat edukasi yang baik tentang keperawanan. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan bagikan ke teman-teman kalian kalau channel ini bermanfaat. Terima kasih.